Kata, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Dia berkata, aku was-was, aku ketakutan, ngantuk dia, tidur dia, lapar dia. Apakah semua itu adalah kepura-puraan? Atau justru hukum biologis yang mengikat dia secara kodrawi, yang tidak bisa kemudian Yesus berkuasa melepaskan diri dari kodrat itu. Artinya Yesus terikat oleh hukum waktu. Dia berada pada zona makhluk. Benarkah Tuhan berpura-pura jadi makhluk? Benarkah kemudian Tuhan ini berpura-pura menjadi ciptaan? Atau memang itu adalah keadaan yang sesungguhnya? Sobat diskusiku yang berbahagia, semoga dalam keadaan baik, bahagia, selalu sehat, penuh keberkahan dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah sobat diskusiku, mari kita simak diskusi lintas agama yang dilaksanakan oleh Apologet Islam Indonesia yang dipimpin oleh Bang Juma, Bang Handi, dan rekan-rekan debater mujahid yang tergabung dalam Apologet Islam Indonesia, yang menyajikan diskusi yang bermutu, penuh makna, penuh literasi, yang menerangi cakrawala berpikir kita untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya dan menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Sang Maha Kuasa Allah Ta'ala di dalam kehidupan ini. Bagi yang belum menemukan hidayah, semoga diskusi ini mencerahkan, meliterasi wawasan untuk membuka akal, pikiran, hati untuk menerima kebenaran yang sesungguhnya dalam cahaya nur ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita simak bersama-sama diskusinya berikut ini. Surah Fatir ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu wal ganiyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, yang tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Kalau saudara mengatakan Tuhan Anda miskin, sayangnya di dalam Filipi 4 nomor 19 nomor 20, di situ diterangkan bahwa Allah Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sebab Allah itu maha kaya. Ini Allah maha kaya berdasarkan Filipi. Bahkan dalam kitab Kejadian bertaburan dalil di dalam kitabnya orang Yahudi yang menceritakan bahwa pemilik langit dan bumi itu adalah maha kaya, maha besar, maha berkuasa dan seterusnya. Tapi yang di Kristen Tuhannya Yesus bahkan untuk sekedar makan pun dia harus mengutuk pohon ara. Kemudian di dalam Lukas 24 ya harus minta makanan, maka dikasihlah kemudian ikan goreng. Ini sangat-sangat tidak serasi dengan pemikiran kita manusia bahwa Tuhan itu kok seperti itu keadaannya. Tapi nggak apa-apa bang, itu kan kaidah iman. Iman Anda mengatakan itu. Hanya saja kalau bertabrakan dengan kitab sendiri kan itu jadi berabe jadinya. Apa yang diterangkan kemudian dalam kitab yang Anda pegang, Tuhan maha kaya, Tuhan maha luas, Tuhan maha kuasa, Tuhan maha memiliki, itu tidak confident dengan apa yang Anda sembah hari ini. Nah itu, Allah adalah pemilik langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Tapi sekedar untuk makan saja, dia harus mencari buah ara, di mana buah ara tidak berbuah pada masa itu karena memang bukan buah ara, musim buah ara. Untuk mengetahui bahwa itu musim buah ara atau bukan pun dia minim pengetahuan. Dan itu adalah sembahan saudara. Nah saya tahu Anda akan mengatakan, oh Tuhan saya pada saat itu sedang berpura-pura menjadi manusia. Padahal sebenarnya aslinya dia itu adalah Tuhan. Kan Anda ingin mengatakan itu bukan? Enggak. Benar enggak? Bukan itu. Iya silakan. Iya, jadi
memang seperti tadi Bang Juma berpikir saya mengatakan itu. Tidak, saya tidak mengatakan itu, tetapi dalam pengenalan saya yang tidak lengkap, ternyata saya berpikir begitu. Tetapi memang saya menyadari sekarang untuk mengenal dia harus memiliki pikiran dia gitu. Jadi, nah itu yang saya lihat di sini dalam pandangan tadi pun yang saya baca dari 2 Korintus 8 ayat 9, sebenarnya bukan dia miskin meskipun dia kaya gitu maksudnya. Jadi bagaimana maksud itu? Itu yang saya maksud. Dia kan dari atas. Artinya seperti Bang Juma tadi, ya dialah pemilik langit dan bumi. Nah, tetapi mengapa dia datang mengambil rupa seorang hamba tadi? Maksudnya di situ pandangan miskinnya. Karena memang itu yang apakah nanti kalau kita sambungkan misalnya dengan seperti jemaat di Laodikia, ketika jemaat itu suam-suam kuku untuk percaya kepada dia, diperingati mereka karena mereka sudah menjadi kaya di dunia ini, lalu mereka merasa makmur di dunia ini, mereka nyaman. Mereka berpikir mereka sudah berkat yang sesungguhnya itu mereka sudah terima, tetapi justru dikatakan kamu kaya padahal kamu miskin, kamu berpakaian padahal kamu telanjang gitu. Belilah emas yang tidak akan binasa daripada aku, kata Yesus. Jadi maksudnya apa itu emas yang tidak akan binasa itu? Nah, ada pandangan, bukan pandangan sebenarnya. Dikatakan begini dalam pernyataan bagaimana pada akhirnya kita mengerti di mana harta. Dikatakan begini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau hartamu di dunia ini, maka hatimu di dunia. Dan kamu akan mendapatkan hal-hal yang dari dunia. Tetapi kalau hartamu tersembunyi di sorga, maka hatimu di sana. Kira-kira gitu maksudnya Bang Juma. Dalam dua pandangan ini, memang pandangan kita Yesus itu seperti tadi ya, bahwa dia miskin benaran gitu. Dalam pandangan dia misalnya tadi sampai lapar, sampai ya bukan hanya lapar sih, sampai maksudnya dia menderita, bahkan bukan hanya menderita. Bang Juma tadi sudah sampaikan bahwa dia mati terkutuk. Mengapa begitu? Miskin sekali. Bukan hanya miskin, mengapa sampai begitu? Nah, itu yang kita maksud tadi esensi. Nah, itu yang saya tadi menarik dalam diskusi ketika diangkat topik ini dan Bang Juma memaparkan, cuman tadi yang memang wajar lah kalau orang Kristen itu bisa menjadi seperti marah seperti Ibu tadi, ya wajar aja karena dalam pengertian dia kan menggunakan pemikiran itu tadi, memakan pemikiran yang demikian gitu. Tapi saya tidak melihat memang Allah itu miskin, tidak. Pencipta itu miskin, tidak. Yesus itu miskin, tidak. Tetapi saya mengerti sekarang apa maksudnya kaya gitu. Jadi ada beberapa bahasa di dalam Alkitab itu, contoh misalnya baru. Dalam pandangan manusia baru kan contoh tahun baru, berarti ya bulan 1 lah itu, bulan 2 menjadi buruk gitu. Tapi dalam pandangan Yesus yang baru itu berarti dia tidak akan pernah menjadi usang lagi. Panjang, misalnya panjang umur. Orang berpikir panjang umur misalnya sekarang lah 100 tahun panjang umur. Padahal misalnya kalau Adam aja kan sampai 960 tahun. Artinya itu baru 10% dari sana udah dianggap panjang sekarang gitu. Padahal tidak. Maksudnya panjang itu ya tidak berakhir, kira-kira gitu. Jadi perbandingan pandangan antara pemikiran manusia dan pemikiran Allah di sini kadang yang menjadi bentroknya. Pemikiran kita gunakan menilai Allah, ya memang tidak mungkin lah, itu tidak logis lah, kira-kira gitu Bang Juma. Oke, baik kawan. Jadi gini, ketika saudara memaparkan tentang perihal Yesus, dia tidak miskin tapi dia kaya. Bagi saya itu adalah suatu pembelaan iman terhadap sembahan. Wajar. Nah, saya sebagai orang di luar Kristen melihat di sini Yesus sebagai Tuhan yang berpura-pura. Dia maha kaya. Dia Tuhan katanya, yang kemudian remeh-temeh alam semesta ini buatnya. Tapi pada faktanya, realnya secara histori, ketika dia datang sebagai manusia, dia butuh suplemen makanan, minuman. Dia butuh nutrisi untuk hidup. Dia butuh oksigen untuk hidup. Dia butuh air untuk hidup. Dia butuh apa yang dibutuhkan oleh makhluk untuk hidup. Kalau nanti kemudian Anda mengatakan dia itu pada saat itu sebagai manusia, oke, I know, saya tahu. Tapi permasalahannya adalah, apakah Tuhan Anda sedang berpura-pura?
sedang bersandiwara, sedang memainkan lakon. Dia sebagai aktor. Ini penting untuk kita tahu. Apakah Yesus yang Tuhan Anda itu sedang berpura-pura? Kalau dia sedang berpura-pura, dengan kata lain dia sadar kalau dia sedang membohongi manusia. Ucapannya sah, ucapannya valid, ucapannya tidak diragukan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Barang siapa yang menolak ucapan Yesus ini, maka dia kufur, ingkar terhadap ucapan Yesus. Dia tidak percaya kepada Yesus. Permasalahannya sebaliknya. Jika percaya kepada ucapan Yesus ini dan ternyata dia adalah Tuhan sebagaimana iman Kristen, maka Kristen terjebak di dalam kebohongan yang ada terbungkus kepura-puraan Yesus. Pantaskah Tuhan berpura-pura? Pantaskah Tuhan bersandiwara? Pantaskah Tuhan berbohong di hadapan ciptaannya? Ini masalah yang sangat kompleks. Di saat dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, dan dia adalah Tuhan, maka dia bohong. Gugur kemahasucian, tak layak jadi Tuhan, karena dia pendusta, dia pembohong. Tetapi jika ucapannya itu sahih, ucapannya itu valid, maka gugurlah kekristenan tersebut. Kenapa? Karena dia memaksakan manusia yang tak dapat berbuat apa-apa untuk menjadi Tuhan, yang memang Tuhan itu skala prioritas yang maha kuasa. Maka muncul apa yang terjadi hari ini. Orang Kristen diwajibkan berbohong di depan umat Islam agar oknum makhluk yang lemah bisa nampak seakan-akan menjadi Tuhan. Itu keadaan yang kompleks, Bang. Tapi ketika Yesus itu jujur, maka jelas dia bukan Tuhan. Ketika dia berbohong, berpura-pura, maka dia pun tak layak dituhankan, kan dia adalah pendusta. Hendak kemana kita pergi? Sedangkan berbicara mengenai harta duniawi, Yesus berpesan di dalam Matius 6. Anda boleh lihat di data Matius 6 nomor 19 dan seterusnya. Janganlah kamu mengumpulkan harta bumi. Di bumi mengengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ini nasihat untuk pendeta dan pastor untuk jangan mengumpulkan perpuluhan. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta surga. Muncul pertanyaan. Umat Islam bergemuruh sedunia bertanya, apa itu harta surga? Mobil, sertifikat tanah, rumah yang mewah, atau apa? Ujung-ujungnya kemudian rupa-rupanya yang disebut harta surga yang tidak ngengat dan tidak karat dan tidak dirusak kemudian oleh pencuri dan tidak dibongkar kemudian oleh pencuri, bahkan untuk dimakan rayap pun tidak, itu adalah amalan soleh. Kemana muaranya? Ketika berbicara mengenai amalan soleh, kemana muaranya? Karena Yesus di dalam Ibrani 5 nomor 7 juga disebut sebagai orang yang soleh. Kemana muaranya? Janganlah kamu mengumpulkan harta bumi. Jangan kamu mengumpulkan harta di dunia ini. Karena ngengat dan karat akan merusakkannya, pencuri akan membongkarnya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta jannah. Harta jannah apa itu? Amalan-amalan soleh. Amalan-amalan soleha. Sayangnya muara itu ada di Islam dan tidak ada di Kristen. Kristen, mohon maaf nih 1 menit. Kristen harus disibukkan dengan pola kebohongan. Maafkan saya, izinkan saya berbicara seperti itu. Kenapa? Ketika Yesus ditemukan tidak berdaya, maka bohongnya muncul. Oh, dia pada saat itu sebagai manusia. Bohong. Ketika kemudian Yesus mereka sembah jadikan Tuhan, oh dia adalah kepenuhan keilahian. Bohong. Siang malam kalian disibukkan untuk berdusta, berbohong, berpura-pura dan seterusnya. Apakah itu adalah teladan dari sosok yang kalian sembah? Datang ke dunia berpura-pura jadi manusia, ternyata dia adalah Tuhan. Apakah seperti itu? Atau ini adalah doktrin dan dogma yang dihasilkan dari pemikiran-pemikiran ahli filosofi, orang-orang yang berfilsafat, orang-orang yang menginginkan kemudian nenek moyang mereka punya sembahan langgeng sampai akhir dunia? Ataukah ini adalah kerja iblis? Karena Yesus itu tidak mungkin berbohong. Yesus itu jujur dalam menyatakan sikap, menyatakan perkataan dan perbuatan. Tapi kenapa orang yang mengaku pengikutnya kok pelimplan? Kadang Tuhan, kadang manusia, kadang dia miskin, kadang dia kaya.
Padahal polanya kemudian adalah yang diminta oleh Yesus, perbanyaklah harta surga. Kalau harta surga ingin diperbanyak, maka manusia harus digiring kembali kepada hukum-hukum Tuhan. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan makan ini, jangan minum itu. Kalau itu ditundukkan hati kita untuk taat kepada perintah itu, maka itulah buah-buah daripada amalan soleh. Itulah buah-buah dari harta surga. Tapi sayangnya Paulus kemudian menghantarkan orang Kristen menganggap itu adalah tinja skubalon. Hukum-hukum yang menghantarkan Bani Israel mendapatkan hadiah buah-buah surga justru dianggap sampah, dianggap tinja. Dalam bahasa Yunaninya Paulus mengatakan itu adalah sampah, skubalon, tinja. Hukum Taurat itu adalah tinja, itu adalah sampah yang sekarang adalah beriman kepada Yesus Kristus. Lalu mana harta surganya? Harta surganya yang mana? Sedangkan harta surga itu adalah amalan-amalan. Di dalam Matius 19, guru, ya paman, seperti apa kelakuan, perbuatan, tindakan, pola hidup, gerakan tubuh, gerakan hati, supaya saya bisa masuk ke dalam surga? Apa kata Yesus? Gerakkan tubuhmu dan jasadmu, jiwamu untuk jangan membunuh. Gerakkan tubuhmu, jasadmu untuk menyembahnya kepada ilah Abraham, ilah Yakub, ilah Ishak, ilah Yakub. Gerakkan jasad dan tubuhmu untuk mengikuti aturan-aturan mainnya. Taati perintahnya, jauhi larangannya. Artinya ketika Yesus berpesan dalam Matius 23 nomor 1, nomor 2, itu yang harus dijadikan sebagai lakon dalam kehidupan. Jangan kau ikuti ahli Taurat dan orang-orang Yahudi, kata Yesus, beserta orang Farisi. Muridnya berkata, kenapa bisa guru? Mereka menghafalkan, mereka membaca, mereka mengetahui, tetapi hanya berkata-kata, tidak mempraktekkan. Jangan kau ikuti itu. Permasalahannya sekarang, Kristen hanya mampu berbicara tentang Taurat. Kristen hanya bisa kemudian menenteng buku yang isinya terjemahan dari Taurat. Tetapi 1000% Kristen tidak menjalankan hukum Taurat itu sendiri. Bedanya orang Farisi apa? Memegang Taurat tapi tidak menjalankan Taurat. Bedanya orang Farisi apa? Kristen ketika diperintahkan dalam Keluaran 20, jangan ada ilah lain di hadapanku. Maksudnya, jangan ada ilah selain ilahnya Nabi Musa. Hari ini Kristen membuat ilah baru yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus Kristus. Itu ilah buatan Paulus itu sendiri, bukan ilahnya Nabi Musa. Saya kira begitu kawan. Jadi ketika dikatakan perbanyaklah harta surga, maka harta surga itu adalah amalan soleh, amalan soleh, amalan soleh, bukan kemudian ya hanya di dalam hati, kemudian serba rohani, sunat rohani, ibadah rohani, nyanyi rohani, nanti makannya juga makan rohani. Saya kira begitu, silakan. Terima kasih Bang Juma. Itu apa ya, maksudnya cukup teratur, tetapi karena panjang saya tidak tahu maksudnya nanti apa bisa menanggapi banyak hal ya disampaikan itu. Nah, saya setuju. Memang ketika melihat itu di dalam kekristenan sekarang, saya tidak bisa juga berkata bahwa kalau dia Kristen dia pengikut Yesus gitu. Saya tidak bisa berkata itu juga. Karena memang berbeda ya, agama Kristen dengan pengikut itu beda. Seperti Bang Juma sampaikan, sebenarnya pengikut itu melakukan apa yang dikerjakan oleh tuannya gitu. Itu pertama dulu. Jadi saya tidak pernah lagi maksudnya memandang orang atau bertanya kepada orang agar saya mengenal dia gitu, tidak. Karena memang saya sudah mengerti sekarang, tanpa diberitahukan kepada kita, tanpa ada pertolongan dari atas, sebenarnya kita tidak mungkin mengenal dia yang datang dari atas. Itu sudah ditulis. Nah, itu sebabnya saya juga tadi tidak juga harus bertanya lagi kepada pendeta untuk mengenal itu. Nah, saya setuju itu. Nah, tentang remeh-temeh gitu, memang tadi Bang Juma sudah seperti mengunci. Kalau dia pura-pura tidak pantas Tuhan, kalau dia serius dengan perkataannya tidak pantas Tuhan juga. Nah, jadi nggak ada pilihannya di sana. Tetapi memang dia menjadi Tuhan bukan karena dia pura-pura atau dia memang serius melakukannya. Tetapi memang Bapa yang di sorga itu yang menyatakan itu. Nah, itu sebabnya dikatakan mengapa dia harus menjadi Tuhan. Saya katakan Tuhan ya, karena kalau sebenarnya kalau saya berkata Tuhan dengan Tuhan pun dalam pemikiran apa yang di dalam kitab suci itu bisa saya terangkan, tetapi dalam pemikiran orang kan nanti seperti Yesus itu, itulah Bapa itu. Nah, itu memang menjadi kesulitan sendiri nanti dia di sana. Nah, itu yang banyak orang-orang Kristen banyak berdebat dan memang menjadi kesulitan dia di sana gitu. Jadi
saya melihat bahwa ketika dikatakan Allah itu tidak pernah dia maksudnya seperti ada lagu, bahkan sekarang lagu rohani orang Kristen, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Wah, saya betul-betul itu sedih mendengarnya. Kenapa? Tanpa pengertian. Jadi pencipta itu betul-betul memang adil gitu. Jadi kalau dia suka-suka itu lalim. Kita harus bisa mengenal dia dengan cara yang ditunjukkannya, melalui perbuatannya, melalui perkataannya, melalui kehendaknya. Jadi itu harus pasti gitu. Maka ada dalam cerita Alkitab seperti Ayub. Ayub ini sangat soleh, saking solehnya dia kan kalau ada misalnya di dalam hukum Taurat, kalau lakukan kesalahan harus mengorbankan hewan untuk penebusan itu, tebus salah gitu. Nah, karena dia kaya raya, dia punya anak 3, laki-laki dan perempuan juga. Nah, orang itu dalam kekayaan itu bersuka cita tiap malam karena mereka mengundang teman-temannya untuk berpesta. Jadi, Ayub ini selalu mengorbankan hewan dengan berpikir, siapa tahu anak-anakku melakukan kesalahan. Bukan karena dia tahu anak-anaknya salah, bukan. Tapi dalam kesalehan, dia mengorbankan itu karena berpikir, siapa tahu anak-anakku berbuat kesalahan. Itulah kesalehannya. Tapi dalam suatu waktu, jalan-jalanlah iblis ini berdiskusi dengan bapak itu. Kau lihat Ayub, bagaimana hambaku Ayub? Katanya kepada iblis, wah, ya wajarlah dia memuji-muji engkau, orang dia semua ada gitu, ada semua, nggak ada yang susah dalam hidupnya, dia kaya raya, dia sehat, dia begini. Oke, aku berikan kuasa kepadamu untuk mengambil seluruh kesehatan dan juga hartanya. Lalu, dalam satu waktu, ditimpa kebinasaanlah seluruh orang itu, hartanya habis, dan sampai akhirnya anak-anaknya habis, sampai Ayub dicaci maki oleh istrinya. Maksudnya istrinya bilang, udahlah, kutuki Tuhanmu itu, habis itu matilah kau gitu. Karena Ayub sendiri sudah sangat menderita, di dalam badannya pun ada borok. Oke, tetapi dia tidak mau mengutuki Allah itu. Dia berkata kepada istrinya, loh, masa kita terima yang baik aja dari dia, kalau yang buruk kita tidak terima? Akhirnya istrinya maksudnya seperti mengutuki dia lah. Nah, terdengarlah kepada 3 orang sahabatnya dia, ada Bildad, Sua, dan satu lagi di sana dari Teman. Mereka itu melihat Ayub dengan seluruh penderitaan itu. Bang Juma, tahu berapa lama orang tertegun? Kita biasakan lihat penderitaan orang bisa tertegun sampai misalnya bermenit-menit, kira-kira begitulah. Oh, mohon maaf, Bang Juma lagi keluar ya? Ya, host. Halo? Tahu kayaknya mental. Bang Naga, Teking, lihat di bawah. Bang Paro. Bang Naga, Teking. Bang Faro. Kalau itu kayaknya kena tombak kayaknya. Bang Naga, Bang Faro, Teking. Ini gak ada moderator yang ini. Iya, lanjut Bang. Lanjut Bang. Makasih. Jadi kita bisa tertegun karena melihat penderitaan itu. Nah, ini sahabat-sahabatnya nih 3 hari 3 malam tertegun melihat betapa penderitaan itu. Setelah 3 hari 3 malam baru mereka mulai bisa berkata-kata. Ketiga sahabat ini berkata kepada Ayub bahwa kau pasti melakukan yang salah. Allah itu tidak pernah salah menghukum. Allah itu baik. Allah itu, mereka memuji-muji Allah dan menyalah-nyalahkan Ayub. Nah, singkat cerita, Ayub berkata, saya tidak salah. Saya bisa berdiskusi dengan Allah itu, dengan Bapak itu, hanya jangan dibawa wibawanya. Nanti saya ketakutan sebelum ngomong gitu. Oke? Jadi dia tidak salah, dia itu pendapatnya. Sampai akhirnya teman-temannya juga seperti memarahi dia. Mana ada manusia yang benar? Mana ada kau tidak salah? Allah itu yang selalu benar gitu. Tetapi di akhir cerita, justru ketika maksudnya Allah itu datang dalam berkata-kata dengan Ayub, dikatakan, Ayub, mari kita bicara sebagai laki-laki. Karena itu permintaan Ayub. Ketika aku menjadikan bumi ini dengan seluruh tiang-tiangnya, dengan seluruh rancangannya, kau di mana?
ketika aku menjadikan kuda Nil yang ada di sungai Nil dengan seluruh rahangnya yang kuat itu, kau di mana? Lalu Ayub langsung berkata, hanya dari orang aku dengar tentang engkau. Hari ini aku Poinnya tidak bang, poinnya bang, abangku, poinnya. Poinnya di sana. Lanjut. Ya, poinnya. Kesalehan Ayub itu betul seperti yang abang itu bilang tadi, bahwa kesalehan itu betul, itu gambaran. Nah, poinnya ternyata Allah itu yang kita bilang, sering orang bilang itu suka-suka, ternyata tidak. Dia hanya bertanya kepada Ayub, langsung Ayub merasa, wah ternyata aku tidak mengenal engkau. Saya tidak buka mulut. Nanti di akhirnya bahwa akhirnya tiga orang yang menyembah Allah berkata, Allah itu baik, Allah itu dipuji, tetapi menyalahkan Ayub justru tidak diterima. Bahkan Allah berkata, kalau hambaku Ayub tidak berdoa tentang kamu, aku tidak terima. Kira-kira begitu. Artinya Allah itu ada hukumnya gitu. Kalau kita menyembah Allah atau memuji Allah bukan dalam dasar yang sudah Allah tentukan, nah itu pun menjadi sia-sia. Dalam Alkitab ada dua kebenaran Allah biar terjadi. Pertama, dengan hukum Taurat, melakukannya tepat seperti itu. Persoalannya, hukum Taurat itu, bagaimana kebenaran hukum Taurat? Orang yang melakukannya, maka dia akan hidup. Itu kebenarannya. Persoalannya tidak ada rupanya orang Israel sendiri pun gagal dalam menaati seluruhnya tepat seperti itu. Artinya mereka ada bersalah. Tetapi kebenaran yang kedua, percaya kepada perbuatan Allah. Bagaimana perbuatan Allah agar kita menerima kebenaran itu? Nah, itu tadi Bang Juma sering sampaikan, iman. Jadi iman kepada perbuatan Allah itulah yang membenarkan orang. Jadi kalau dikatakan dibenarkan bukan karena benar, tapi karena saya percaya kepada Allah, hal itu dihitung Allah sebagai kebenaran. Ini bisa dilihat sama dengan ketika dia memberikan janji kepada Abraham, dikatakan oleh keturunanmu semua bangsa mendapat berkat. Lalu Abraham pun percaya. Hal itu dihitung Allah sebagai kebenaran. Jadi sebenarnya Abraham belum berbuat apa-apa, tetapi dia percaya walaupun dia udah 100 tahun, istrinya sudah sudah mati haid dan sudah 90 tahun. Jadi secara logika tidak ada jalannya lagi punya anak, tapi dikatakan Abraham pun percaya. Hal itu dihitung Allah sebagai kebenaran. Jadi kebenaran Abraham adalah karena dia percaya. Kebenaran yang sama seperti tadi di awal Bang Zuma sampaikan, apakah perkataan dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 bagaimana Injil itu disebarkan ke seluruh bumi, itu perkataan Yesus? Ya, itu perkataannya. Karena dengan begitulah orang dengar, karena dengan dengarlah orang bisa timbul percaya. Karena dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ketika iman itu timbul, hal percaya itu dihitung Allah sebagai kebenaran. Kira-kira gitu Bang Juma. Oke, baik. Ya, jadi poinnya kemudian bahwa Yesus yang berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Menghadirkan kemudian pertanyaan yang tadi bergulir kembali. Kalau Yesus ini diberi kuasa, lalu siapa yang memberikannya kuasa? Kalau dia ini adalah Tuhan, berarti dia adalah Tuhan yang diberi kuasa. Oleh siapa? Layakkah Tuhan diberi kuasa? Kalau dia layak diberi kuasa dan dia benar-benar Tuhan, maka yang memberinya kuasa justru harus Tuhan yang jauh lebih senior daripada dia sendiri. Maka kalau ini terjadi, maka gugurlah kemudian Tuhan itu gugurlah sumpah Nabi atau hanya oleh Tuhan yang jauh lebih kuat. Makanya saya bertanya, apakah Yesus ini berpura-pura atau serius? Seriuskah dia di dalam pengakuannya? Seriuskah dalam perbuatan dan tindakannya? Atau dia hanya berpura-pura? Dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Dia berkata, aku was-was.
aku ketakutan, ngantuk dia, tidur dia, lapar dia. Apakah semua itu adalah kepura-puraan? Atau justru hukum biologis yang mengikat dia secara kodrawi, yang tidak bisa kemudian Yesus berkuasa melepaskan diri dari kodrat itu. Artinya Yesus terikat oleh hukum waktu. Dia berada pada zona makhluk. Benarkah Tuhan berpura-pura jadi makhluk? Benarkah kemudian Tuhan ini berpura-pura menjadi ciptaan? Atau memang itu adalah keadaan yang sesungguhnya? Nah, ini yang perlu dipahami dan dipahamkan. Karena kalau kita berbicara mengenai intisari dari segenap ajaran Kristen dari mula-mula sampai hari ini, Yesus datang sebagai manusia yang tadinya adalah Tuhan. Berarti 33 tahun Tuhan berpura-pura. Penguat daripada kepura-puraan Tuhannya dari saudara kita Kristen itu bisa kita lihat dalam 2 Tawarik 7 nomor 14. Kaitannya dengan doktrin Kristen. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga. Aku akan mengampuninya dari surga. Dosa-dosa mereka aku pulihkan, negeri-negeri mereka aku pulihkan. Ini. Kalau Yesus itu benar-benar Tuhan yang datang ke atas muka bumi mengambil rupa manusia untuk menebus dosa manusia, untuk mengampuni dosa manusia di atas tiang salib, maka nyatalah Yesus ini adalah Tuhan yang berpura-pura. Sehingga hal yang dilakukan datang menjadi manusia itu banyak merugikan keadaan. Satu, yang paling fatal yang dirugikan oleh kepura-puraan Tuhannya Kristen bernama Yesus adalah perawan yang bernama Maria. Kedukaan, kesakitan, aib, kesedihan, kejatuhan kodrat, dipandang remeh, disudutkan, itu dialami oleh seorang perempuan perawan. Dirobek selaput darahnya, hanya sebuah kepura-puraan. Lalu yang diuntungkan adalah para pesina, para pelacur, perampok, pelakor, Dracula, apalagi kanibal. Itu yang diuntungkan dengan kepura-puraan Tuhan. Maka yang beruntung adalah pelaku maksiat. Kenapa? Dengan berpura-puranya Tuhan menjadi bukan Tuhan, dosa-dosa mereka diampuni kemudian. Padahal dalil lebih dulu menerangkan 2 Tawarik 7:14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka dari surga, dan telah memulihkan negeri-negeri mereka. Kalau Tuhan ternyata mampu mendengarkan doa dari surga, kalau Tuhan ternyata mampu mengampuni dosa-dosa manusia dari surga, dan Tuhan kemudian mampu kemudian melakukan apapun dari surga, lalu buat apa dia merugikan seorang wanita perawan bernama Maria? Dan apesnya, Tuhanku adalah anakku sendiri, anakku adalah Tuhanku sendiri, aku lebih tua daripada Tuhanku, dan Tuhanku kemudian adalah anak bayi yang kususui, yang kusuapin, yang kucebokin, yang kumandiin. Lalu setelah dia dewasa, aku harus tunduk berserah diri menyembah kepada anakku sendiri yang adalah Tuhanku sendiri. Lalu buat apa otak ini disimpan? Kenapa kita enggak dijadikan seperti hewan aja? Seperti kambing, seperti kera, seperti monyet, supaya ini kita tidak protes. Kenapa kita harus menjadi manusia yang berakal? Sehingga nilai-nilai yang muncul kemudian menjadikan objek yang tidak rasional, menjadikan sebuah nilai yang tak bernilai, menjadi sesuatu yang tidak berwarna. Ketika akal mencari ketukan-ketukan kebenaran itu, tapi kebenaran itu hanya sebuah kepura-puraan. Seorang ibu
hamil, diungsikan, diusir, difitnah. Hanya sekedar sesuatu yang menjadi kita ini jangan ada akal. Kenapa kita tidak kayak Adam aja? Mereka telanjang ria, bisa menikmati makanan-makanan apapun selain daripada yang satu itu. Kenapa enggak seperti Adam saja? Seperti kambing, seperti sapi. Mereka tidak punya hukum, mereka tidak punya aturan. Maka hidup sebagai makhluk Tuhan sama di hadapan Tuhan. Bedanya, kok kita harus ada neraka sih? Kenapa enggak kayak ayam saja? Mereka bahagia dengan mengulik-ngulik sampah. Mereka bisa hidup, memperpanjang masa hidupnya, membesarkan anak-anak mereka dari sebuah telur menjadi ayam baru. Hanya dengan mengais-ngais harta. Tidak ada neraka yang mengancam bagi mereka. Tidak ada siksaan kubur yang mengancam bagi mereka. Tidak ada penyakit jantung bagi mereka. Tidak ada lever, tidak ada kanker, tidak ada bisul bagi mereka. Kenapa tidak jadi ayam saja? Kalau ternyata Tuhan hanya berpura-pura menjadi manusia. Apa yang salah di sini? Ini harus dipertanggungjawabkan kemudian. Orang-orang Kristen harus mempertanggungjawabkan keadaan ini. Ketika kemudian perintah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, maka uraian-uraian ini harus dengan tinta emas mereka torehkan kepada manusia yang mampu berpikir selayaknya bangsa. Ketika Tuhan mengatakan, aku Tuhan mendengarkan doamu dari surga, aku Tuhan menghapuskan doamu dari surga, aku Tuhan mengampuni segala kesalahanmu dari surga. Lalu buat apa dia merusak tatanan kehidupan akal manusia? Untuk apa dia harus membuat manusia itu gila sampai dia harus menutup malu di hadapan orang-orang yang berakal? Tuhanmu mati, Tuhanmu ditombak, Tuhanmu bla bla bla. Untuk apa? Melahirkan sebuah dosa dan fitnah terhadap manusia sesama manusia. Apakah Tuhan itu benar? Apakah Tuhan itu maha suci? Apakah Tuhan itu maha pengasih? Apakah Tuhan itu maha penyayang? Ketika ternyata akal hanya digunakan sebagai aksesoris biasa. Manusia berakal mana yang bisa menerima Tuhannya jadi bayi? Manusia berilmu mana yang bisa berfaedah ilmunya ketika dikatakan Tuhannya kemudian dibunuh oleh ciptaannya sendiri? Untuk apa jadi manusia jika diperhadapkan dengan keadaan yang tidak rasional? Buat apa ada akal sebagai cahaya rasio jika ternyata rasio itu menghantarkan kita seperti hewan yang tak berdaya? Kenapa enggak jadi kucing saja? Kenapa enggak jadi ayam saja? Supaya kita terbebas dari neraka. Kita diancam neraka dengan kepura-puraan. Ternyata engkau Tuhan. Tapi ketika engkau hidup, kau tidak mencerminkan sebagai Tuhan. Ternyata tidak mengimani dirimu. Kau pasangkan akal sebagai riset awal dari ciptaanmu. Kau simpan akal itu kepada kami. Untuk kami menelaah kebenaran ketuhananmu. Tapi ternyata sisi engkau pada saat engkau berpura-pura. Ternyata saya harus menjadi hewan yang hanya mengatakan imani saja. Percayai saja, yakini saja. Lalu akal saya ini untuk apa? Kalau pola itu benar, lalu untuk apa akal ini? Ketika kemudian Tuhan mengatakan aku mengampuni, aku mendengarkan, aku menghapuskan dosa, aku memulihkan kemudian dari langit, dari surga. Lalu buat apa dia turun berpura-pura? Menjadikan anak manusia berdarah-darah, jutaan manusia menjadi mati karenanya. Peperangan antar akidah, antar agama terjadi. Saling menguatkan akidahnya masing-masing. Inilah yang benar, itulah yang benar. Ternyata Tuhan bisa kemudian mengampuni dosa dari langit. Untuk apa dia turun? Ternyata Tuhan rupanya bisa menghapuskan dosa-dosa dari surga. Lalu untuk apa dia turun? Menghancurkan kemudian pola kehidupan manusia. Ada yang menjadi Kristen, ada yang menjadi Hindu, ada yang menjadi Yahudi, ada yang menjadi Islam. Ada yang menolak, ada yang tidak menolak, ada yang menerima dan seterusnya. Maka muncul pertanyaan, benarkah saudara punya Tuhan itu berpura-pura? Adakah seperti itu? Bukankah Tuhan itu maha hak? Bukankah Tuhan itu maha benar? Bukankah Tuhan itu maha suci? Bukankah Tuhan itu bukan pendusta? Bukankah Tuhan itu bukan persandiwaraan? Bukankah Tuhan itu bukan kepura-puraan? Bukankah Tuhan itu maha pengasih? Bukankah Tuhan itu maha penyayang? Lalu apa yang dipertontonkan ini sekarang? Ketika dia mampu mengampuni dari langit, dari surga. Ketika dia mampu kemudian menghapuskan dan mendengar doa-doa dari hambanya yang ada di bumi sampai ke surga. Lalu buat apa dia datang ke bumi menjadi bayi? Buat apa?
Nah ini saudara, buah pikiran yang harus kita renungkan. Bahwasanya akal menjadi penopang kehidupan kita sebagai pemimpin di atas muka bumi ini tentu tidak bertentangan dengan item-item ketuhanan yang Tuhan gariskan melalui para nabi. Aku Tuhan, aku Tuhan, aku Tuhan, jangan ada yang lain. Tiba-tibanya dia kemudian setelah menghancurkan Sodom dan Gomorrah, setelah menghancurkan Nabi Lut, menghancurkan Nabi Nuh dan kaumnya Nabi Nuh dan kaumnya Nabi Lut, tiba-tiba dia datang menjadi seorang bayi. Ini ada apa? Karena kasihnya. Bukankah diteropong oleh kita orang beragama, dia mampu mengampuni dosa, mendengarkan doa di surga. Tidak mesti dia turun ke bumi membingungkan manusia. Saya kira begitu kawan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya pertanyakan ini ada jawaban, ada solusi. Apakah Yesus itu Tuhan yang berpura-pura menjadi bukan Tuhan, atau Kristen yang menguatkan kemudian dogma dan doktrinnya agar memberitakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dengan konsep yang tidak rasional? Sungguh luar biasa pemaparan diskusi yang disajikan oleh Bang Juma yang begitu gamblang, begitu terang benderang berdasarkan data, fakta, kebenaran yang sesungguhnya, yang bagaikan siang dan malam, yang penuh kebenaran dari cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat diskusiku, diskusi ini saya sajikan, semoga bermanfaat, menambah literasi, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kekurangan saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Atas segala perhatian, dukungan sobatku, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Atas segala kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa kembali di diskusi lintas agama selanjutnya yang saya sajikan. Dan saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.